Assalamualaikum semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberi kesehatan dan dimudahkan rezekinya oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Di sebuah desa kecil, Abu Nawas, seorang pria cerdik yang sering menjadi bahan pembicaraan karena kecerdikannya, akhirnya menikah. Setelah didesak oleh para tetua desa, Abu Nawas menerima lamaran seorang gadis bernama Syarifah yang dikenalkan oleh seorang saudagar kaya. Syarifah adalah perempuan yang sangat cantik dengan senyum menawan. Meski terlihat pendiam, kehadirannya membuat hati Abu Nawas luluh. Pernikahan pun berlangsung sederhana dan semua warga desa turut bersuka cita. Namun, sejak malam pertama, Abu Nawas mulai merasa ada yang tidak biasa. Setiap kali ia mencoba mengajak istrinya untuk menjalankan kewajiban suami istri, Syarifah selalu memiliki alasan sakit kepala, lelah, atau sekedar ingin beristirahat. Ya, mungkin aku harus bersabar, pikir Abu Nawas sambil mengelus janggutnya. Namun, bukan hanya itu yang aneh. Abu Nawas sering melihat Syarifah duduk melamun di tepi sumur belakang rumah. Bahkan pada malam-malam tertentu ia mendengar suara tangisan halus dari kamar mereka. Keanehan semakin menjadi-jadi ketika beberapa warga desa melapor kepada Abu Nawas. "Tuan Abu, maafkan jika saya lancang. Tapi tadi malam saya melihat istri Tuan berjalan-jalan di hutan. Padahal ini sudah tengah malam," ujar seorang tetangga. Abu Nawas hanya tersenyum tipis. "Mungkin kau salah lihat. Tapi tenang saja, akan aku selidiki." Dalam hati, ia mulai curiga. Ada yang tidak beres. Tapi aku harus memastikan tanpa membuat istriku curiga. Setelah mendengar desas-desus dari para tetangga dan menyaksikan perilaku anak istrinya, Abu Nawas memutuskan untuk tidak langsung menuduh. Ia tahu bahwa jika ia gegabah, istrinya mungkin akan berbohong atau bahkan menghilang begitu saja. Sebagai langkah awal, Abu Nawas menyelipkan ayat suci Al-Quran di pintu rumah dan jendela tanpa memberitahu istrinya. Ia tahu bahwa jin seringkali merasa terganggu dengan ayat-ayat suci. Pada malam itu, istrinya terlihat gelisah dan tidak mau mendekat pintu atau jendela. Ia bahkan memilih untuk tidur di sudut ruangan. Ini sudah mulai mencurigakan, pikir Abu Nawas sambil pura-pura tertidur. Pada malam kedua, ia menyiapkan hidangan yang menggunakan bahan-bahan tertentu yang diketahui dapat mengusik jin seperti daun bidara. Ketika Syarifah mencium aroma makanan itu, wajahnya tiba-tiba berubah pucat. "Maaf Kakanda, aku sedang tidak lapar," katanya sambil buru-buru meninggalkan meja makan. Abu Nawas tersenyum kecil. "Ini bukti kedua," gumamnya. Pada malam ketiga, ia berpura-pura tertidur sambil mengintip dari balik selimut. Benar saja, menjelang tengah malam, Syarifah tiba-tiba bangun dan keluar dari rumah tanpa suara. Abu Nawas mengikutinya dengan hati-hati. Ia melihat Syarifah berjalan menuju hutan di belakang desa. Di sana, Syarifah berdiri di sebuah tempat terbuka dan mulai berbicara dengan seseorang yang tidak terlihat. "Ini dia buktinya," Abu Nawas bergumam dalam hati sambil tetap bersembunyi. Keesokan harinya, Abu Nawas memutuskan untuk berhadapan langsung dengan istrinya. "Syarifah, aku ingin kau jujur," kata Abu Nawas dengan nada tegas. Syarifah tampak terkejut. "Apa maksudmu Kakanda? Aku tahu kau bukan manusia biasa. Kau sering keluar malam
berbicara dengan makhluk tak terlihat. Apa sebenarnya yang kau sembunyikan dariku? Setelah terdiam beberapa saat, Syarifah akhirnya mengaku sambil meneteskan air mata. Kakanda, maafkan aku. Aku sebenarnya bukan manusia. Aku adalah jin yang menyamar menjadi manusia karena aku jatuh cinta padamu. Namun, ia tahu bahwa pernikahan ini tidak bisa diteruskan. Syarifah, aku sangat mencintaimu, tapi kita berasal dari dunia yang berbeda. Demi kebaikanmu dan demi kebaikanku, kau harus kembali ke duniamu, ujar Abu Nawas dengan bijaksana. Syarifah mengangguk pelan. Aku mengerti Kakanda. Terima kasih kau telah mencintaiku meski aku berbeda. Aku akan selalu mendoakanmu dari dunia kami. Lalu Abu Nawas meminta bantuan seorang kiai di desa untuk melakukan ritual perpisahan. Di malam yang sunyi dengan cahaya bulan menerangi, Syarifah berdiri di tengah lingkaran doa. Perlahan-lahan tubuhnya mulai diselimuti cahaya putih hingga akhirnya menghilang perlahan-lahan. Kenangan kisah Abu Nawas dan Syarifah menjadi pelajaran besar bagi masyarakat desa. Mereka belajar bahwa cinta sejati tidak selalu berarti memiliki, tetapi kadang berat melepaskan demi kebaikan yang lebih besar. Hingga akhir hayat Abu Nawas tetap dikenal sebagai seorang yang bijaksana, tidak hanya dalam ilmu agama, tetapi juga dalam menghadapi cobaan hidup yang luar biasa. Dan di suatu tempat yang jauh di dunia yang tak terlihat oleh manusia, Syarifah hidup dengan tenang, selalu mendoakan kebahagiaan bagi lelaki yang pernah menjadi bagian dari hidupnya. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada seorang ibu yang mengadu kepada Abu Nawas. Dengan menangis terseduh-seduh, ia pun menceritakan masalahnya. Anak saya tuan, anak saya, kata si ibu terbata-bata. Kenapa dengan anak ibu? Coba ceritakan, tanya Abu Nawas. Dia hendak bunuh diri tuan dengan meminum racun. Saya sudah berusaha mencegahnya, tapi dia tetap pada pendiriannya, jawab si ibu. Mari bu, kita ke rumah ibu sekarang juga, balas Abu Nawas. Kemudian dengan berjalan tergesa-gesa, Abu Nawas menuju rumah wanita itu. Setibanya di sana, Abu Nawas mendapati si pemuda sedang memasukkan racun ke dalam minumannya. Hai anak muda, apa yang sedang kau lakukan? Hardik Abu Nawas. Aku sudah bosan hidup. Lebih baik aku mati saja daripada aku harus menanggung derita ini, balas si pemuda. Apa yang membuatmu menderita? Tanya Abu Nawas. Aku telah ditinggal kawin kekasihku. Rasanya hidupku sudah tiada arti, jawab si pemuda. Sabarlah dulu. Di dunia ini wanita kan masih banyak, bukan hanya dia, tukas Abu Nawas. Iya tuan, tapi aku merasa aku tak mungkin bisa lagi mendapatkan gadis secantik dia, ujar si pemuda. Oh, jadi hanya karena kecantikannya, itu sih mudah dicari. Kau jangan putus asa begitu, balas Abu Nawas. Gadis cantik memang banyak tuan, tapi belum tentu mau denganku, ucap si pemuda. Kata siapa? Aku punya tetangga yang cantik dan dia pasti bersedia jadi istrimu, timpal Abu Nawas. Benarkah tuan? Tapi aku ini kan pemuda jelek tuan, belum tentu dia mau denganku, ujar si pemuda. Tentu saja dia mau. Dia mencari pemuda setia, bukan pemuda yang tampan, ujar Abu Nawas. Si pemuda yang awalnya hendak bunuh diri seketika mengurungkan niatnya. Lalu Abu Nawas pun mengajak si pemuda untuk duduk di sampingnya. Jadi beneran tuan, ada tetangga tuan yang cantik? Tanya si pemuda memastikan. Iya ada, tapi kamu harus bersabar selama 3 hari, tutur Abu Nawas.
"Kenapa Tuan? Ada apa memangnya?" tanya si pemuda. "Tetanggaku ini seorang wanita tua, tapi sebenarnya dia adalah gadis paling cantik di desaku. Namun sayangnya, karena pernah menyakiti hati orang tuanya, dia dikutuk menjadi wanita tua. Dan supaya dia kembali muda dan cantik, syaratnya harus menikahi pemuda jelek yang baik hati dan harus berbakti kepada suaminya. Nanti setelah 3 hari 3 malam, parasnya akan kembali muda dan cantik," terang Abu Nawas. Mendengar itu si pemuda pun menjadi tertarik. "Baiklah Tuan, aku bersedia menikahinya," kata si pemuda bahagia. Sementara sang ibu yang melihat anaknya tak jadi bunuh diri merasa bahagia dan bersyukur. Kemudian menikahlah si pemuda dengan wanita tua tetangga Abu Nawas. Namun setelah 3 hari berlalu, istrinya tak berubah menjadi muda dan cantik. Merasa kecewa dengan hal itu, si pemuda pun segera mendatangi Abu Nawas. "Tuan, ini sudah 3 hari, tapi istriku masih saja tetap tua. Bagaimana ini?" tanya si pemuda. Abu Nawas balik bertanya, "Wahai anak muda, berapa umur kamu sekarang?" Pemuda itu menjawab, "Umur saya 25 tahun Tuan." "Aduh, umur segitu masih saja percaya dongeng," celetuk Abu Nawas. Si pemuda mendadak kejang-kejang dan jatuh pingsan. Kisah selanjutnya. Pada suatu malam, penduduk desa dikejutkan oleh kabar bahwa arwah seorang lelaki bernama Husein gentayangan. Husein adalah teman Abu Nawas yang terkenal suka berhutang di mana-mana dan meninggal sebelum sempat melunasi utang-utang itu. Beberapa orang mengaku melihat arwah Husein berkeliaran sambil menangis di kuburannya. "Aku belum bayar utang," suara arwahnya mengereng-ngereng di malam hari. Penduduk desa ketakutan. Mereka tak berani keluar rumah setelah matahari terbenam. Bahkan ada yang mulai berpikir untuk pindah desa. Mendengar hal ini, Abu Nawas hanya tersenyum tipis. "Kalau arwah gentayangan karena hutang, berarti kita harus menyelesaikan masalah utangnya," kata Abu Nawas dengan tenang. Namun diam-diam ia merasa penasaran. Malam itu, dengan membawa lentera, Abu Nawas pergi ke kuburan tempat arwah Husein sering muncul. Di sana, samar-samar ia melihat bayangan putih melayang di bawah pohon besar. Abu Nawas pura-pura ketakutan, namun mendekat perlahan. Ia kemudian berteriak, "Husein, kalau kau benar-benar arwah Husein, jawab pertanyaanku. Siapa yang kau utangi paling banyak?" Arwah itu terdiam sejenak, lalu menjawab dengan suara lirih, "Banyak sekali." Abu Nawas berpikir cepat, lalu berkata dengan serius, "Baiklah, tapi kau harus tahu, hutang-hutang itu sekarang sudah diambil oleh Baginda Raja. Kau tidak perlu bingung lagi." Arwah itu tampak terkejut. "Apa? Baginda Raja? Kenapa dia mau membayar utang-utangku?" "Karena beliau ingin semua arwah gentayangan tenang dan tidak mengganggu rakyatnya," jawab Abu Nawas sambil menahan tawa. Arwah Husein terlihat senang, tetapi tiba-tiba Abu Nawas mendekat dan berkata dengan suara tegas, "Tapi ada syaratnya. Kau harus menandatangani surat perjanjian dulu. Arwah pun harus punya bukti tertulis." Arwah itu bingung. Bagaimana caranya arwah menulis tanda tangan? Abu Nawas mendesah sambil menggeleng-geleng. "Nah, itu berarti kau bukan arwah sungguhan. Kau pasti seorang yang menyamar jadi arwah." Mendengar itu, arwah langsung kabur terbirit-birit dan kain putihnya tersangkut di pohon. Ternyata itu adalah si Kamal, salah seorang penipu yang dulu sering diajak Husein berhutang. Penduduk desa yang mengintip dari kejauhan langsung tertawa terbahak-bahak. Mereka berbondong-bondong menghampiri Abu Nawas dan berterima kasih. Sekarang kita tahu bahwa tidak semua yang menyeramkan itu nyata. Kadang hanya perlu sedikit kecerdikan untuk membongkar kebenarannya, kata Abu Nawas sambil tertawa terbahak-bahak.
kisah selanjutnya. Suatu hari Abu Nawas memutuskan untuk pergi ke sebuah kota jauh untuk urusan yang tidak kalah penting dari sekedar mencari ilmu. Dengan langkah penuh semangat, ia berjalan menyusuri jalan setapak sambil bersenandung riang. Namun, perjalanan jauh itu membuat kakinya lelah dan tubuhnya letih. Ketika hari mulai beranjak siang, Abu Nawas memutuskan untuk beristirahat di bawah sebuah pohon besar di tengah hutan. Angin sepoi-sepoi membuat matanya semakin berat, hingga akhirnya ia tertidur pulas. Namun saat terbangun, suasana di sekelilingnya sudah berubah. Hari sudah gelap gulita dan suara-suara binatang malam mulai terdengar nyaring. Abu Nawas merasa bingung dan sedikit cemas. Wah, bagaimana ini? Hari sudah malam dan aku masih di tengah hutan, gumamnya. Ia pun berdiri dan mengamati sekelilingnya. Dari kejauhan tampak cahaya dari beberapa rumah yang menyala redup. Syukurlah ada kampung di dekat sini, ujarnya dengan lega. Dengan langkah hati-hati, Abu Nawas berjalan menuju kampung itu. Sesampainya di sana, ia mendapati kampung tersebut tampak sunyi, namun cukup terang oleh lampu minyak. Abu Nawas mengetuk pintu salah satu rumah. Seorang wanita membuka pintu dan tersenyum ramah. "Silahkan masuk, Tuan. Anda pasti lelah." "Terima kasih, Bu," kata Abu Nawas sambil tersenyum sopan. Setelah masuk, wanita itu menawarkan makanan dan minuman. Sambil makan, Abu Nawas pun bertanya, "Apa nama kampung ini, Bu?" Wanita itu menjawab sambil tersenyum samar, "Ini adalah kampung janda, Tuan. Semua wanita di sini adalah janda." Abu Nawas tersedak mendengar jawaban itu. "Oh, jadi kampung ini hanya dihuni oleh janda?" Wanita itu mengangguk. "Benar, Tuan. Dan ada satu peraturan di sini, Tuan. Setiap pria yang datang ke kampung ini harus menikahi salah satu dari kami sebelum ia diizinkan pergi." Abu Nawas terperanjat. Ia merasa seperti masuk ke dalam sebuah jebakan. Bagaimana bisa ia menikah hanya karena kebetulan bermalam di sini? Wah, gawat, pikir Abu Nawas. Aku harus mencari cara untuk keluar dari sini tanpa harus menikah. Abu Nawas pun berpikir keras semalaman. Keesokan paginya, para janda sudah berkumpul di depan rumah, menunggu Abu Nawas keluar. Mereka siap untuk memilih Abu Nawas sebagai suami. Dengan tenang, Abu Nawas keluar dan tersenyum lebar. "Wahai ibu-ibu sekalian, aku merasa sangat terhormat sudah diizinkan menginap semalam." Dalam hati Abu Nawas, hatinya deg-deg-ser melihat para janda yang sangat cantik-cantik sekali. Namun Abu Nawas sudah berjanji kepada istrinya, dia hanya akan menikah sekali seumur hidup dan akan setia kepada istrinya sampai mati. Salah seorang janda menyahut. Tuan Abu Nawas menyapa dengan ramah dan sangat lembut. "Tuan, Tuan bisa memilih salah satu dari kami para janda untuk dijadikan istri Tuan." Lalu Abu Nawas menjawab, "Ibu-ibu, sebelum aku menikahi salah satu dari kalian, aku harus menjalankan ritual khusus yang diwariskan oleh keluargaku." Para janda terheran-heran. "Ritual apa itu?" tanya salah satu dari mereka. Abu Nawas menjawab dengan serius, "Aku harus berlari keliling kampung 3 kali sambil meneriakkan doa khusus. Jika aku berhasil menyelesaikan ritual ini, barulah aku bisa menikah." Para janda merasa tidak ada yang aneh dengan permintaan itu dan mereka menyetujuinya. Abu Nawas pun mulai berlari. Sambil berlari, ia mengucapkan doa keras-keras. Namun sebenarnya ia mulai mempercepat langkahnya. 1 putaran selesai, ia semakin cepat. 2 putaran selesai, ia seperti angin. Dan saat memulai putaran ketiga, tiba-tiba Abu Nawas langsung lari ke arah hutan. "Wahai para ibu-ibu, tunggu aku di sini. Aku akan segera kembali," teriaknya
sambil berlari kencang. Para janda sadar bahwa mereka telah dikelabui oleh Abu Nawas. Mereka hanya bisa saling pandang dengan wajah yang penuh kekesalan. Kisah selanjutnya dikisahkan, Abu Nawas mempunyai tetangga seorang ateis. Meskipun demikian, Abu Nawas tetap menghormati tetangganya itu. Apabila Abu Nawas mendapatkan rizki yang berlebih, ia tak lupa membaginya kepada para tetangga, termasuk tetangganya yang ateis itu. Begitu pula dengan orang ateis tersebut. Apabila ia mendapatkan rizki yang banyak, ia juga membaginya kepada Abu Nawas. Keduanya hidup rukun dan saling menghormati, meskipun keyakinan mereka berbeda tentang Tuhan. Namun ada satu hal yang membuat tetangga ateis tidak suka dengan perilaku Abu Nawas. Setiap orang ateis ini berangkat kerja, Abu Nawas selalu berkata kepadanya, "Alhamdulillah," manakala dirinya melintas tepat di depan rumah Abu Nawas. Sebenarnya ucapan tersebut bukanlah untuk mengolok-olok dirinya selaku ateis, karena Abu Nawas selalu mengatakan alhamdulillah kepada siapapun yang lewat di depan rumahnya. Dan memang sudah menjadi kebiasaan Abu Nawas seperti itu di setiap paginya. Lama-kelamaan tetangga ateis merasa risih dan terganggu dengan ucapan tersebut. Suatu pagi saat ia hendak berangkat kerja, ia mendapati Abu Nawas sedang duduk di depan rumah saat dirinya melintas tepat di depan rumahnya. Abu Nawas sambil tersenyum kepadanya. Abu Nawas mengatakan, "Alhamdulillah." Tetangga ateis tersebut sangat marah. Dia berkata, "Tidak ada Tuhan," teriaknya dengan mata melotot. Abu Nawas sontak terkejut melihat tetangganya yang tiba-tiba marah. "Hai kawan, kenapa kau begitu emosi? Memangnya apa salahku?" tanya Abu Nawas heran. "Aku tidak suka dengan ucapanmu. Jangan ucapkan kata-kata itu di depanku," bentak orang ateis tersebut. Karena tak ingin ribut dengan tetangganya, Abu Nawas memilih untuk mengalah. "Baiklah kawan, aku tidak akan mengulanginya," ucap Abu Nawas. Akibat kejadian itu, hubungan akrab mereka berdua menjadi renggang. Sebenarnya Abu Nawas sudah berusaha untuk tetap menjalin silaturahmi. Namun, sepertinya tetangga ateis tersebut justru malah menjauhinya. Pada suatu malam, Abu Nawas merasakan lapar yang amat sangat. Sedangkan dirinya tak punya uang sepeser pun untuk membeli makanan. Selepas sholat Isya, Abu Nawas berdoa, "Ya Allah, saya sedang mengalami masa sulit. Saya tidak punya uang dan tidak juga punya pekerjaan. Berikanlah hamba rizki ya Allah. Malam ini saya sangat lapar. Saya membutuhkan makanan," ucap Abu Nawas dalam doanya. Rupanya doa Abu Nawas ini didengar oleh tetangga yang ateis itu. Maka muncullah ide sial di benaknya. Aku akan mengerjain Abu Nawas, sekaligus membuktikan bahwa Tuhannya tidak bisa memberinya makan, pikir tetangga ateis tersebut. Kemudian tetangga ateis itu pergi ke warung untuk membeli beberapa potong roti. Roti tersebut lalu dimasukkan ke dalam kantong yang besar. Tak lupa juga ia menyelipkan kertas di dalamnya, di mana kertas itu terdapat tulisan yang berbunyi, "Ini bukan dari Tuhanmu, ini dari tetanggamu yang ateis." Sepulangnya dari warung, ia meletakkan kantong besar tersebut tepat di depan pintu rumah Abu Nawas. Tetangga ateis itu lalu mengetuk pintunya dan langsung bersembunyi di balik semak-semak. Ia penasaran, ingin tahu apa reaksi Abu Nawas ketika menerima hadiah darinya. Sementara Abu Nawas yang sedang khusyuk berdoa segera menghentikan doanya karena ia mendengar pintu rumahnya diketuk. Saat Abu Nawas membuka pintu, ia terkejut melihat ada kantong besar di depannya. Karena penasaran, ia segera membuka kantong tersebut. Setelah dibuka, ternyata isinya beberapa roti yang lezat. Abu Nawas langsung bersujud sebagai tanda rasa syukurnya. "Alhamdulillah ya Allah," ucap Abu Nawas setengah teriak. Namun tiba-tiba
Ia dikagetkan oleh secari kertas yang berada di antara tumpukan roti itu. Begitu ia mengambil dan membacanya, ternyata kertas itu bertuliskan, "Ini bukan dari Tuhanmu, ini dari tetanggamu yang ateis." Sejenak Abu Nawas terdiam. Dia pasti sedang mengawasiku dari suatu tempat. Dia mencoba menggoda keyakinanku, pikir Abu Nawas. Dengan suara lantang, Abu Nawas berteriak, "Terima kasih ya Allah, Engkau telah mengirimku makanan melalui setan. Dan setan pula yang membayar semua makanan ini." Tetangga ateis tersebut tentu saja menjadi kecewa. Ia tak menyangka disebut setan oleh Abu Nawas. "Dasar kurang ajar, bukannya berterima kasih padaku, tapi justru berterima kasih kepada Tuhannya. Malah aku disebutnya sebagai setan," gerutuknya dalam hati. Kisah selanjutnya. Suatu malam di sebuah desa kecil, Abu Nawas sedang menikmati hidangan malamnya di rumah sederhana miliknya. Baru saja ia ingin menyuap sesuap roti hangat, tiba-tiba terdengar ketukan keras di pintu. Tok, tok, tok. Abu Nawas memandang pintu dengan curiga. Siapa pula yang mengetuk malam-malam begini, pikirnya. Namun ia tidak langsung membuka pintu. Dengan hati-hati ia bertanya dari dalam, "Siapa di luar sana?" Suara serak dari luar menjawab, "Aku hanya ingin menyampaikan undangan pernikahan dari Tuan Abdul Karim." Abu Nawas mendengar langkah kaki menjauh, lalu sunyi kembali. Ketika ia membuka pintu, tidak ada siapa-siapa. Yang ada hanya secarik undangan tergeletak di depan pintu. Undangan itu bertuliskan, "Pernikahan besar Tuan Abdul Karim di Lembah Gurun Gersang, malam ini juga, malam 1 Muharram." Pesta pernikahan di tengah gurun? Wah, pasti hidangannya banyak, ujar Abu Nawas sambil mengusap perutnya yang mulai keroncongan. Karena Abu Nawas penasaran, Abu Nawas pun mengajak sahabatnya untuk datang ke pernikahan besar Tuan Abdul Karim. Mereka pun berangkat sebelum maghrib agar tidak kemalaman. Setibanya di Lembah Gurun Gersang, mereka disambut anak muda berwajah pucat yang mengaku tetangganya Tuan Abdul Karim. Ia mengantar Abu Nawas dan sahabatnya ke lokasi pernikahan. Suasana pesta tampak meriah tapi aneh. Cahaya obor berkelip-kelip seperti ingin padam, dan para tamu berpakaian serba hitam dengan wajah kaku. Namun hidangan di meja terlihat menggugah selera. Ada kebab harum, nasi kebuli, dan baklava berkilauan. Tanpa pikir panjang, Abu Nawas langsung menyantap makanan itu dengan lahap. Sementara itu, sahabatnya duduk diam tanpa menyentuh apapun. "Kenapa kau tidak makan? Ini lezat sekali," tanya Abu Nawas sambil mulutnya penuh makanan. "Aku merasa ada yang tidak beres, Abu Nawas. Orang-orang ini tidak berkedip sama sekali," sahut sahabatnya ketakutan. Namun Abu Nawas malah semakin semangat makan. Setelah puas makan, Abu Nawas bersiap pulang. Ia pun menyelipkan beberapa potong baklava dan kebab ke sakunya. Pengantin pria yang tinggi menjulang dan pucat menyelaminya dengan tangan dingin seperti es. Dalam perjalanan pulang, Abu Nawas merasa waktu baru sekitar jam 9 malam. Namun ketika sampai di desa, azan subuh berkumandang. Ia pun bingung. Sesampai di rumah, ia ingin memberikan baklava itu kepada ibunya. Namun ketika ia mengeluarkan makanan dari sakunya, alangkah terkejutnya ia melihat gumpalan darah dan sampah busuk. Ya ampun! Abu Nawas memegangi perutnya yang mual-mual. Ia langsung berlari ke halaman dan muntah-muntah. Sahabatnya berkata, "Aku kan sudah bilang Abu Nawas, jangan membawa makanan itu.
itu adalah makanan jin, dan pesta pernikahan itu juga adalah pesta pernikahan jin. Abu Nawas mengusap mulutnya dan menjawab sambil tersenyum licik, "Tenang saja, suatu saat aku akan balas mengundang mereka ke pestaku." "Untuk apa, Abu Nawas?" tanya sahabatnya. Abu Nawas tertawa. "Biar mereka makan baklava yang kucelupkan ke kuah sandal dan nasi kebuli dari pasir betulan. Lihat saja nanti siapa yang lebih pintar mengerjai." Mereka berdua tertawa terbahak-bahak meskipun perut Abu Nawas masih terasa mual. Namun ia sudah menyusun rencana licik untuk membalas kaum jin. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada seorang ulama sufi yang terkenal akan sifat bijaknya. Setiap kali ia memutuskan suatu masalah, selalu dipikirnya matang-matang. Bahkan untuk bicara pun ia senantiasa berhati-hati, jangan sampai ada kata-kata yang membuat sakit hati lawan bicaranya. Dan ternyata sang sufi ini kurang setuju dengan cara berpikir Abu Nawas. Ketika menyelesaikan suatu permasalahan, ia menganggap apa yang dilakukan Abu Nawas meskipun tujuannya baik, tapi ada saja pihak yang tersakiti hatinya. Tentu ini sangat berlawanan dengan cara berpikir sang sufi. Ketika suatu hari Baginda Raja mendengar tentang sosok sang sufi yang bijak, beliau sangat tertarik dan ingin mengangkatnya sebagai penasehat istana. Maka diajaklah Abu Nawas untuk menemani Baginda Raja menemui sang sufi tersebut. Dan singkat cerita, sampailah mereka berdua di rumah sang sufi. Kebetulan saat itu hujan turun sangat lebat, sehingga suasana terasa sangat dingin. Lalu sang sufi mengajak tamu-tamunya itu duduk di sebelah api unggun di dalam rumahnya untuk menghangatkan badan. Di hadapan sang sufi, Baginda meminta suatu pituah tentang bagaimana seharusnya bersikap sebagai seorang raja. Lalu sang sufi memberi beberapa nasihat. "Paduka, meskipun Paduka adalah raja yang adil, tapi Paduka harus menjaga lisan saat bertutur kata. Kalau Paduka hendak membicarakan sesuatu, pakai dulu otak dan pikirkan dengan matang-matang. Setelah itu, baru katakan dengan kalimat baik dan benar. Karena lisan itu lebih tajam daripada pedang," kata sang sufi menuturkan. Mendengar itu, Baginda sangat terkesan dengan pribadi sang sufi yang selalu berhati-hati di setiap tindak tanduknya. Di sela-sela obrolan yang serius itu, tiba-tiba Abu Nawas berceletuk, "Tuan Sufi, aku ingin mengatakan sesuatu. Apakah boleh, Tuan?" Sesaat sang sufi menatap tajam ke arah Abu Nawas. Pasti dia akan berkata yang menakjubkan, "Aku sudah tahu tutur katanya yang selalu menipu. Tapi aku sudah siap jawabannya. Justru ini saat yang tepat untuk menasihatinya," pikir sang sufi. "Kalau menyangkut kebenaran, silahkan katakan saja. Dan ingat, jangan gunakan lisan untuk berkata yang tidak ada gunanya. Juga, sebelum kamu berkata, berhati-hatilah. Gunakan kalimat yang benar dan baik, agar lawan bicaramu tidak sampai sakit hati," kata sang sufi menasihati. "Oh tentu Tuan, ini menyangkut soal kebenaran," ujar Abu Nawas. "Bagus, silahkan, apa yang ingin kau katakan?" ucap sang sufi. "Tuan Sufi, sebelumnya mohon maaf Tuan, aku melihat ada benda berwarna merah mendekati baju Tuan," kata Abu Nawas memberitahu. "Benda warna merah? Maksudnya?" tanya sang sufi. "Maaf Tuan, bukannya saya lancang. Itu benda yang berwarna merah yang apabila dipegang rasanya sangat panas," jawab Abu Nawas. "Iya, benda apa itu?" tanya sang sufi kembali. "Saya mohon maaf sekali lagi Tuan, sepertinya sepercik api unggun mulai membakar jubah Tuan," jawab Abu Nawas. Seketika itu sang sufi melihat jubah yang sebagian sudah hangus terbakar. "Kenapa kamu tidak langsung memberitahuku? Jangan berkata bertele-tele seperti itu," kata sang sufi merasa geram. "Tuan, ini kan sesuai dengan nasihat Tuan. Aku harus berpikir dulu sebelum mengatakannya. Aku tak ingin
Tuan sampai sakit hati mendengarnya, balas Abu Nawas cengengesan. Sang sufi segera melepaskan jubahnya dan memadamkan api yang menempel. Sementara Baginda Raja spontan tertawa melihat tingkah laku Abu Nawas ini. Kisah selanjutnya. Suatu hari di pasar Baghdad, Abu Nawas melihat seorang tukang ramal dikelilingi banyak orang. Dengan percaya diri, tukang ramal itu berkata, "Aku bisa membaca masa depan siapa saja. Serahkan 1 dirham dan aku akan memberitahu nasibmu." Abu Nawas yang terkenal cerdik tidak melewatkan kesempatan ini. Ia mendekati tukang ramal dengan senyum khasnya dan berkata, "Wahai peramal, aku ingin tahu tentang masa depanku. Apakah aku akan menjadi kaya raya?" Tukang ramal itu menutup matanya dan berkata dengan penuh keyakinan, "Aku melihat keberuntungan besar menghampirimu. Kau akan mendapatkan harta yang melimpah dalam waktu yang dekat." Abu Nawas mengangguk kecil dan bertanya, "Wahai peramal hebat, jika kau tahu masa depan, tentu kau tahu masa lalu. Katakan, apa yang aku lakukan kemarin?" Tukang ramal terdiam sejenak, lalu menjawab, "Kemarin kau pasti sedang menghadiri acara penting." Abu Nawas tertawa keras dan berkata, "Kemarin aku tidur sepanjang hari di rumah." Abu Nawas melanjutkan, "Sepertinya kau hanya mengarang cerita, Tuan." Kerumunan mulai tergelak, tapi tukang ramal itu tidak menyerah begitu saja. Kemudian ia berkata, "Kalau begitu beri aku 1 dirham lagi, dan aku akan memberitahumu sesuatu yang lebih akurat." Abu Nawas tersenyum licik. Ia mengeluarkan segenggam dirham dan bertanya, "Kalau kau benar-benar peramal, katakan di mana aku menyembunyikan dirham-dirham ini setelah ini." Tukang ramal itu tampak gugup, tapi ia menjawab dengan yakin, "Kau menyembunyikannya di dalam saku, bukan?" Abu Nawas lalu dengan cepat menyembunyikan semua dirhamnya di dalam kopiah di kepalanya. "Salah lagi, wahai peramal. Aku menyembunyikannya di sini," katanya sambil menunjuk kepalanya. Kerumunan pun tertawa terbahak-bahak. Tukang ramal itu mulai kehilangan wibawa, tetapi masih mencoba untuk mempertahankan harga dirinya. Namun Abu Nawas belum selesai. Ia berpura-pura serius dan berkata, "Tunggu sebentar. Jika kau benar-benar peramal, katakan padaku, apa yang akan terjadi 5 menit lagi?" Tukang ramal berkata, "5 menit lagi kau akan menyesal karena telah meragukanku." Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Baiklah, coba kita lihat." Tiba-tiba dari arah belakang, seekor kambing liar berlari menerjang tukang ramal, membuatnya jatuh tersungkur. Kambing itu kemudian mengambil sorban tukang ramal dan melarikan diri. Kerumunan tertawa terpingkal-pingkal melihat kejadian itu. Sementara Abu Nawas berkata dengan santai, "Ternyata kau salah lagi, wahai peramal. Kali ini aku tidak menyesal. Aku senang telah menyaksikan hiburan gratis." Tukang ramal itu akhirnya kabur dengan malu. Sementara Abu Nawas pergi dengan puas, meninggalkan semua orang dalam tawa riuh. Kisah selanjutnya. Di sebuah desa terpencil, tinggallah seorang ulama besar yang sangat disegani karena ilmunya. Ulama itu sangat dikenal akan kecerdasannya, terutama tentang agama dan moralitas. Saat ulama itu hendak memasuki sebuah masjid, tak sengaja sang ulama mendengar beberapa muridnya sedang membicarakan Abu Nawas. Ulama itu segera mendekati, lalu bertanya kepada mereka, "Siapa Abu Nawas itu?" Salah satu muridnya menjawab, "Maaf Tuan Guru, Abu Nawas adalah orang yang paling cerdas di kota Baghdad.
Kecerdasannya tak tertandingi. Sampai-sampai Baginda Raja pun kapok ketika berdebat dengan Abu Nawas. Ulama itu tak terima mendengar ada orang yang paling cerdas daripada ulama itu. Seketika ulama itu menyuruh beberapa muridnya untuk mengundang Abu Nawas ke masjid. Tujuan ulama itu mengundang Abu Nawas semata-mata hanya ingin berdebat untuk membuktikan siapa yang paling cerdas. Kabar tentang debat panas ini tersebar di kota Baghdad. Masyarakat dan para murid ulama itu telah berkumpul di masjid untuk menyaksikan debat panas ini. Setelah Abu Nawas tiba, ulama itu mempersilahkan Abu Nawas untuk duduk di kursi panas yang sudah disiapkan. Ulama itu memulai pembicaraan. Abu Nawas, aku dengar kamu orang yang paling cerdas di kota Baghdad. Aku mengundangmu ke sini untuk berdebat. Maaf Tuan Ulama, hamba hanyalah orang bodoh yang tidak tahu apa-apa, sahut Abu Nawas dengan nada merendah. Ulama itu melanjutkan, tapi aku dengar dari orang-orang bahwa Baginda Raja selalu kalah jika berdebat denganmu. Aku penasaran dengan kecerdasanmu, tapi jika kau tidak mau berdebat denganku, maka aku akan umumkan di depan raja bahwa Abu Nawas sebenarnya adalah orang yang paling bodoh di kota Baghdad. Mendengar perkataan ulama itu, Abu Nawas terdiam sambil berbicara dalam hati. Jangankan kamu, Baginda Raja pun aku buat kapok. Sambil tersenyum, Abu Nawas berkata, baiklah Tuan, jika Tuan memaksa saya untuk berdebat, saya terima tantangan Tuan. Apa yang ingin Tuan tanyakan kepada saya? Sang ulama mengerutkan keningnya dan menatap langsung ke arah Abu Nawas. Menurutmu, siapakah yang lebih jahat daripada setan? Tanyanya. Abu Nawas mengangguk perlahan, menunjukkan bahwa ia memahami betul betapa mendalamnya pertanyaan itu. Semua orang di masjid itu terdiam, menunggu dengan penuh antusias apa jawaban Abu Nawas. Ya Tuan, Abu Nawas memulai dengan suara tenang. Setan memang makhluk yang dilaknat dan bertugas menggoda manusia untuk melakukan kejahatan. Namun, jika Tuan menanyakan siapa yang lebih jahat daripada setan, maka izinkan saya menjawab. Manusia itu sendiri bisa menjadi lebih jahat daripada setan. Mendengar jawaban itu, ulama tersebut tampak terkejut dan sedikit penasaran. Apa maksudmu Abu Nawas? Bagaimana mungkin manusia adalah ciptaan Allah yang paling mulia? Kenapa bisa lebih jahat dari setan yang terkutuk? Abu Nawas tersenyum tipis dan mulai menjelaskan. Setan memang selalu menggoda manusia. Ia menanamkan keinginan-keinginan jahat di hati manusia. Tetapi setan hanya bisa membisikkan. Manusia memiliki kehendak, bebas untuk memilih antara mengikuti godaan setan atau tetap berada di jalan kebenaran. Kemudian dengan penuh keyakinan Abu Nawas melanjutkan, namun ada manusia yang telah menerima godaan. Mereka justru melakukan kejahatan dengan kesadaran penuh. Bahkan mereka menjadi terbiasa melakukan keburukan. Mereka tidak lagi memerlukan godaan setan karena kejahatan sudah tumbuh dalam hati mereka sendiri. Mereka melakukan perbuatan buruk dengan kesadaran yang utuh, tanpa penyesalan atau rasa takut kepada Allah. Ulama itu terdiam mendengar penjelasan Abu Nawas yang sederhana tapi mendalam maknanya. Namun, ia belum sepenuhnya puas. Apakah ada contoh yang lebih jelas Abu Nawas agar kita semua bisa memahaminya lebih baik? Abu Nawas berpikir sejenak lalu berkata, baik Tuan, izinkan saya memberikan sebuah contoh. Bayangkanlah seorang pencuri. Pada awalnya mungkin ia mencuri karena dorongan setan. Tetapi setelah ia mencuri beberapa kali,
ia menjadi terbiasa dan akhirnya tak lagi peduli. Ia akan mencuri lagi dan lagi. Bahkan ia akan mulai merugikan orang tanpa ada rasa bersalah. Ia tak hanya berhenti pada mencuri, tetapi ia mungkin mulai melakukan kejahatan yang lebih besar demi keuntungannya sendiri. Orang-orang di masjid itu mulai mengangguk, memahami maksud Abu Nawas. Sang ulama pun berpikir keras, mengakui kebenaran dalam kata-kata Abu Nawas. Tapi bagaimana kita tahu, tanya ulama itu lagi, bahwa mereka benar-benar lebih jahat daripada setan? Abu Nawas menjawab dengan mantap, Tuan, setan pada akhirnya hanya memiliki satu tujuan, untuk membuat manusia berdosa. Namun, manusia yang telah dikuasai oleh keburukan di hatinya bisa saja merugikan orang lain, bahkan banyak orang, demi kepentingannya sendiri tanpa peduli apakah perbuatannya benar atau salah. Bahkan, mereka bisa berbohong, menipu, mencuri, atau bahkan membunuh hanya untuk memuaskan keinginan mereka sendiri. Setan hanya membisikkan keburukan, tetapi manusia yang jahat bisa berbuat lebih dari itu. Mereka bisa memaafkan keburukan itu untuk tujuan pribadi yang lebih besar, untuk keserakahan atau kekuasaan. Ini yang membuat mereka lebih jahat daripada setan itu sendiri. Ulama itu terdiam sejenak, lalu ia tersenyum, merasa puas dan kagum dengan penjelasan Abu Nawas. Ia pun mengakui akan kecerdasan Abu Nawas. Ulama itu lalu berkata, Abu Nawas, kamu benar-benar cerdas. Raja dibuat kapok oleh kecerdasanmu. Ulama itu kemudian melanjutkan, engkau benar Abu Nawas, katanya. Bukan hanya setan yang bisa menyesatkan. Hati manusia yang kotor ketika tidak lagi takut kepada Allah dan tidak lagi merasa malu bisa menjadi jauh lebih jahat dari setan. Sejak hari itu, masyarakat mulai berhati-hati pada perbuatan mereka karena mereka sadar bahwa keburukan bukan hanya dari godaan setan, tetapi juga bisa datang dari hati mereka sendiri jika mereka tidak menjaga iman dan akhlak. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada 3 orang pemuda miskin yang ingin merubah hidupnya menjadi orang sukses tanpa harus bekerja ataupun berusaha. Mereka adalah Abu Nawas, Amar, dan Hafiz. Ketiga orang ini hidup di daerah Syam. Suatu hari mereka bertiga terlibat pembicaraan yang serius. Mereka sedang membicarakan tentang sosok Nabi Khidir. Konon, Nabi Khidir hanya bisa ditemui oleh orang-orang tertentu seperti para waliullah. Namun bagi orang-orang awam tentu sangatlah sulit. Adapun kebiasaan Nabi Khidir, setiap datang musim haji, beliau menunaikan sholat Jumat di Masjidil Haram. Tapi bila hari Jumatnya bertepatan dengan hari wukuf, dan pada hari itu hari wukuf kebetulan jatuh pada hari Jumat. Bila bisa bertemu dengan Nabi Khidir, kita bisa meminta didoakan apa saja. Kita bisa kaya tanpa harus bekerja keras, kata Abu Nawas. Tapi kan untuk bisa bertemu dengan beliau sangatlah sulit, sambung Amar. Jangan khawatir, bukankah musim haji tahun ini wukufnya jatuh pada hari Jumat? Yang saya dengar, di hari tersebut Nabi Khidir sholat Jumatnya di Masjidil Haram. Kita cari beliau di sana, usul Abu Nawas. Tapi bagaimana caranya Abu Nawas? Kita kan tidak tahu mana yang Nabi Khidir dan mana yang bukan, tanya Hafiz. Oh, gampang. Ciri-ciri Nabi Khidir, salah satu ibu jarinya lunak tak bertulang, jawabnya. Berarti kita harus menyelami ribuan manusia yang ada di Masjidil Haram, tanya Abu Nawas. Itulah yang sulit, keluh orang yang bernama Amar. Tapi kan tidak ada salahnya kalau kita coba,
ujar Hafiz. Mereka pun sepakat untuk menemui Nabi Khidir di Masjidil Haram. Maka pada keesokan harinya berangkatlah mereka menuju tanah suci Makkah. Mereka pergi dengan bekal seadanya. Perjalanan yang mereka tempuh alangkah sulitnya. Setelah 2 minggu lamanya mereka berjalan kaki menempuh padang pasir yang luas dan gersang. Tapi belum juga sampai ke tempat yang dituju, berbagai macam rintangan telah mereka hadapi. Bukan hanya sekedar kekurangan air dan makanan, tapi juga bahaya yang mengancam jiwanya. Kadangkala mereka harus menghadapi orang-orang jahat. Kalaulah tidak dengan tekad yang kuat, tentu mereka sudah mengurungkan niatnya. Terkadang timbul juga rasa takut dan putus asa. Tetapi bila ingat Nabi Khidir, bangkitlah semangatnya. Akhirnya semua rintangan tersebut dihadapinya dengan sabar dan tabah. Segala penderitaan dalam perjalanan dianggap sebagai cobaan. Mereka begitu semangat untuk bertemu dengan Nabi Khidir. Sementara itu, keadaan mereka bertiga semakin lemah. Kakinya bengkak-bengkak karena dibakar oleh panasnya padang pasir yang gersang. Apabila siang hari, mereka dibakar oleh panasnya matahari, dan bila malam hari, hawa dingin mencekam di sekujur tubuhnya. Semua itu dihadapinya dengan tabah. Ketika hampir tiba di kota Makkah, mereka menjumpai pemandangan yang menyedihkan. Waktu itu, daerah yang dilewatinya sedang dilanda wabah kolera yang luar biasa. Banyak warga yang tertular dan akhirnya meninggal. Tetapi untunglah mereka bertiga selalu dalam keadaan sehat. Dan pada keesokan harinya sampailah mereka ke tempat tujuan, yaitu kota Makkah Al-Mukarramah. Betapa bahagianya mereka bertiga. Tanpa terasa berlinanglah air matanya. Segala penderitaan mereka selama dalam perjalanan terasa hilang musnah seketika. Tidak ada perasaan lain kecuali kegembiraan. Dan pada waktu itu kota Makkah sangat ramai. Ratusan ribu umat Islam berkumpul di sana, sedang menunaikan ibadah haji. Singkat cerita, tibalah waktu yang ditunggu-tunggu. Saat azan sholat Jumat berkumandang, mereka segera memasuki Masjidil Haram. Mereka lalu mengamati pintu mana yang paling banyak dilewati orang. Akhirnya, mereka pun menyusun sebuah rencana. Ketiga orang ini membagi tugas berjaga-jaga di depan pintu masing-masing. Mereka mengambil posisi sholat Jumat tepat di samping pintu keluar. Ketika sholat Jumat telah selesai, mereka segera menuju pintu keluar. Tiap orang berdiri di depan pintu yang telah ditentukan. Kemudian dihadangnya semua orang yang lewat untuk dijabat tangannya. Tidak ada seorang pun yang dibiarkan lolos. Semua orang diajaknya bersalaman, diraba pangkal ibu jarinya. Barangkali orang yang diajak salaman adalah sosok Nabi Khidir. Setelah sekian lama, mereka belum juga menemukan. Entah sudah berapa ribu orang yang mereka ajak salaman. Mereka pun hampir putus asa. Ketika suasana masjid mulai sepi dengan jamaah, tiba-tiba Abu Nawas berteriak, "Nabi Khidir! Ini dia Nabi Khidir!" teriak Abu Nawas sambil terus memegangi lelaki yang sudah tua. Mendengar teriakan Abu Nawas, Ammar dan Hafiz langsung berlari menghampirinya. "Tuan Nabi Khidir bukan?" tanya Abu Nawas. "Ada apa ini? Lepaskan aku," balas lelaki tua tersebut. "Maaf kami tuan, kami tidak akan melepaskan tuan sebelum tuan mengatakan siapa nama tuan," ujar Abu Nawas sambil terus memegangi tangannya dengan erat. "Baiklah, aku memang Nabi Khidir. Lalu apa keperluanmu?" tanya Nabi Khidir. "Alhamdulillah, alangkah bahagianya kami semua. Begini wahai Nabiullah." Belum sempat Abu Nawas meneruskan kata-katanya, Nabi Khidir langsung memotongnya. "Aku sudah tahu maksudmu. Aku diutus oleh Allah memang untuk menemui kalian," tutur Nabi Khidir. "Kalian telah bersusah payah mencariku sampai ke sini. Sekarang katakan apa yang kalian inginkan," tanya Nabi Khidir. "Saya ingin menjadi saudagar kaya,"
kata Ammar dengan penuh semangat. Saya ingin menjadi raja yang berkuasa, sambung Hafiz tak mau kalah. Kalau kamu Abu Nawas, apa yang kau inginkan? Tanya Nabi Khidir. Kalau saya hanya ingin menjadi orang alim, jawab Abu Nawas agak malu-malu. Mendengar permintaan Abu Nawas, Nabi Khidir pun tersenyum kepadanya. Baiklah, apa yang kalian inginkan akan kusampaikan kepada Allah. Aku akan berdoa untuk kalian supaya keinginan kalian terwujud. Tapi ingat, ketika kalian sudah menjadi sesuai dengan keinginan kalian, kalian tidak boleh sombong dan kikir. Ingatlah selalu akan asal-usulmu. Tetaplah berbuat baik, kata Nabi Khidir berpesan. Insya Allah kami akan menaati semua ucapanmu wahai Nabiullah, jawab mereka. Lalu kemana kami harus pergi? Tanya Abu Nawas kepada Nabi Khidir. Kau Ammar, pergilah ke arah timur, sedangkan kau Hafiz, pergilah ke arah barat, dan kau Abu Nawas, pulanglah ke kampung halamanmu. Selesai menyampaikan pesan tersebut, Nabi Khidir segera berlalu, tapi baru saja berjalan beberapa langkah, tiba-tiba beliau hilang begitu saja. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Abu Nawas mendatangi seorang ulama besar di masjid. Dengan wajah penuh rasa ingin tahu, ia bertanya, "Wahai Tuan Guru, aku mendengar bahwa ada mayat yang ditolak oleh bumi. Benarkah itu mungkin terjadi? Jika benar, mengapa bisa demikian?" Sang ulama tersenyum bijak. Ia tahu bahwa Abu Nawas bukan sekedar bertanya, tetapi ia ingin belajar sesuatu yang mendalam. Maka ia pun mulai bercerita. Abu Nawas, dengarkanlah. Ada sebuah kisah dari masa Rasulullah yang menjadi pelajaran besar bagi kita semua. Dahulu ada seorang lelaki Nasrani yang memutuskan masuk Islam. Ia belajar Al-Quran dengan tekun, bahkan hafal surah Al-Baqarah dan Al-Imran. Ia juga sering membantu Rasulullah dalam menulis. Dari luar, ia tampak seperti muslim yang baik. Namun, dalam hatinya, iman itu tidak tumbuh. Abu Nawas mengangguk penuh perhatian. Lalu, apa yang terjadi Tuan Guru? Tanyanya. Sayangnya lelaki itu akhirnya murtad dan kembali ke agamanya yang lama. Tidak hanya itu, ia mulai mencela Nabi Muhammad dengan ucapan yang sangat buruk. Ia berkata, "Muhammad tidak tahu apa-apa selain apa yang aku tuliskan untuknya." Tentu saja, ini adalah kebohongan besar dan penghinaan yang amat keji terhadap Rasulullah. Lanjut sang ulama. Abu Nawas mengeritkan dahi. Lalu, apa yang dilakukan Rasulullah terhadapnya? Sang ulama melanjutkan, Rasulullah tidak perlu melakukan apapun, karena Allah sendiri yang menunjukkan kekuasaannya. Tak lama setelah itu, lelaki itu meninggal dunia. Kaumnya mengurusi jenazahnya dan menguburkannya dengan hormat. Tetapi keajaiban terjadi. Keesokan harinya, mereka menemukan mayatnya tergeletak di atas tanah, keluar dari kuburnya. Sang ulama melanjutkan, kaumnya mengira bahwa ini perbuatan Rasulullah dan para sahabat. Maka mereka menggali lagi kuburannya, kali ini lebih dalam, lalu menguburkannya kembali. Tapi keesokan harinya, mayat itu kembali ditemukan di atas tanah. Mereka mencoba lagi untuk ketiga kalinya, menguburkannya lebih dalam lagi. Tapi tetap saja, mayat itu tergeletak di atas bumi keesokan harinya. Sang ulama melanjutkan dengan nada serius. Akhirnya mereka sadar bahwa ini bukan perbuatan manusia. Allah menolak bumi untuk menerima jasad lelaki itu sebagai hukuman atas dusta dan penghinaan yang dilakukannya terhadap Nabi Muhammad. Pada akhirnya,
Mereka membuang mayat itu jauh dari pemukiman mereka. Abu Nawas termenung mendengar cerita itu. Setelah beberapa saat, ia berkata, "Sungguh ini pelajaran besar. Tidak ada yang bisa melawan kehendak Allah. Bahkan bumi pun tunduk kepadanya. Dan kehormatan Rasulullah dijaganya dengan cara yang luar biasa." Sang ulama tersenyum. "Benar sekali Abu Nawas. Maka jagalah lisanmu, hatimu, dan imanmu. Hormatilah Rasulullah sebagaimana Allah memuliakannya." Abu Nawas bangkit dan mengangguk dengan hormat. "Terima kasih Tuan Guru. Kisah ini akan aku ceritakan kepada orang-orang agar mereka semakin mencintai Rasulullah dan berhati-hati dalam setiap perkataan mereka." Kisah selanjutnya. Di sebuah kampung tempat Abu Nawas tinggal, hiduplah seorang pemuda yang suka berbuat usil. Hampir semua warga pernah menjadi korban keusilannya. Yang membuat warga kesal, pemuda ini sama sekali tidak punya sopan santun pada yang lebih muda. Ia tak segan-segan mengganggu, apalagi kepada yang lebih tua. Ia juga berani bertindak seenaknya. Bagi si pemuda, yang penting ia puas dan bisa tertawa. Hingga pada suatu hari, si pemuda pun merasa suntuk. Ia memutuskan untuk berjalan-jalan keliling kampung. Saat sedang asik menikmati suasana perkampungan, dari kejauhan ia melihat seorang pria tua berjalan dengan tongkat. Pria itu tak lain dan tak bukan adalah Abu Nawas. Melihat Abu Nawas, si pemuda langsung terbesit ide untuk mengerjainya. Ia pun mengikuti Abu Nawas hingga sampai di sebuah warung tempat Abu Nawas biasa berkumpul dengan kawan-kawannya. Abu Nawas duduk santai bersama teman-temannya, sementara si pemuda menghampiri dengan wajah penuh rencana usil. "Kek, saya perhatikan kakek ini jalannya lambat, padahal kakek kan udah pakai tongkat," ujar si pemuda tanpa basa-basi. Kedatangan si pemuda yang tiba-tiba dan ucapannya yang kurang sopan membuat Abu Nawas sedikit terkejut. Namun dengan tenang Abu Nawas menjawab, "Saya ini kan sudah tua, wajar kalau saya jalannya lambat. Beda dengan kamu yang masih muda." "Ya iya sih kek. Nah, karena kakek ini sudah terlihat sangat tua, kira-kira kapan kakek mati?" tanya si pemuda sambil tersenyum lebar. Ucapan itu membuat orang-orang di warung tersentak, termasuk Abu Nawas. Tapi dengan tenang, Abu Nawas bertanya, "Maaf anak muda, bisa kamu jelaskan maksud pertanyaanmu tadi?" Si pemuda pun menjawab sambil tertawa, "Begini kek, kalau kakek mati, nanti saya mau titip surat buat ayah saya. Ayah saya itu sudah mati beberapa tahun yang lalu kek." Mendengar ucapan itu, Abu Nawas pun merasa kesal. Namun ia tahu jika ia marah, si pemuda justru akan merasa puas karena berhasil mengerjainya. Dengan senyum penuh makna, Abu Nawas pun menjawab, "Terima kasih atas kepercayaanmu anak muda. Tapi mohon maaf, saya tidak bisa memenuhi permintaanmu." "Loh, kenapa kek? Apakah kakek keberatan?" "Tenang saja kek, suratnya nanti saya selipkan di kain kafan kakek kok," balas si pemuda masih mencoba meledek. "Bukan itu masalahnya anak muda," jawab Abu Nawas dengan tenang. "Kalau nanti saya mati, saya tidak tahu arah jalan menuju neraka jahanam. Tapi jangan khawatir, saya punya solusi. Lebih baik kamu pergi ke Mesir. Surat untuk ayahmu bisa dititipkan ke Fir'aun. Dia pasti tahu alamatnya." Spontan ucapan Abu Nawas membuat semua orang di warung tertawa terbahak-bahak. Mereka tidak bisa menahan gelak tawa hingga perut mereka terasa sakit. Sementara itu, wajah pemuda mendadak pucat dan menahan malu tanpa berkata apa-apa lagi. Pemuda itu langsung pergi meninggalkan warung
dengan langkah yang gontai. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Abu Nawas sedang berjalan-jalan di pasar. Ia menikmati suasana hiruk-pikuk di sana, sampai langkahnya terhenti oleh seorang saudagar kaya yang terkenal serakah. Saudagar itu menghampiri Abu Nawas sambil tersenyum sinis. "Hai Abu Nawas," sapanya. "Aku dengar kau punya banyak akal untuk mendapatkan uang. Apakah kau punya trik baru untuk membuatku lebih kaya lagi?" tanyanya dengan nada meremehkan. Abu Nawas hanya tersenyum kecil. "Oh, tentu saja Tuan Saudagar," jawabnya. "Aku bahkan bisa menjual sebuah bangunan yang sangat besar, mewah, dan tak ternilai harganya kepada Anda. Bangunan ini akan membuat Anda dihormati semua orang." Mata saudagar itu langsung berbinar. "Bangunan seperti itu di mana letaknya? Cepat tunjukkan padaku, dan aku akan membelinya berapapun harganya." Abu Nawas mengangguk sambil tersenyum. "Ikut denganku sekarang juga ke pusat kota. Anda akan melihatnya sendiri." Tanpa pikir panjang, saudagar itu mengikuti Abu Nawas ke tengah kota. Sesampainya di sana, mereka berdiri di depan sebuah masjid besar yang megah. "Ini dia," kata Abu Nawas dengan penuh percaya diri. "Masjid ini adalah bangunan paling indah di kota. Setiap hari ratusan orang datang ke sini. Jika Anda memilikinya, semua orang akan menghormati Anda." Saudagar itu memandangi masjid dengan penuh kekaguman. "Benar juga," gumamnya. "Masjid ini besar, kokoh, dan selalu ramai. Kalau aku memilikinya, aku pasti akan menjadi orang yang paling disegani di kota ini." Abu Nawas tersenyum licik. "Baiklah kalau begitu. Masjid ini kuberikan padamu seharga 100 keping emas." Tanpa pikir panjang, saudagar itu menyerahkan 100 keping emas kepada Abu Nawas. Setelah menerima uangnya, Abu Nawas segera pergi sambil menahan tawa. Keesokan harinya, saudagar itu kembali ke masjid dengan penuh kebanggaan. Ia berpikir untuk mulai menarik sewa dari orang-orang yang datang. Namun, ketika ia menyatakan kepemilikannya atas masjid, orang-orang di sana langsung marah. "Apa maksudmu mengaku-ngaku masjid ini milikmu? Ini rumah ibadah, bukan milik pribadi," seru mereka. Saudagar itu kebingungan dan merasa dipermalukan. Ia segera berlari mencari Abu Nawas untuk meminta penjelasan. Saat menemukannya, saudagar itu langsung memarahi Abu Nawas. "Kau menipuku Abu Nawas. Kau menjual masjid yang bukan milikmu." Namun Abu Nawas tetap tenang. "Tuan saudagar, aku tidak pernah menipu Anda. Bukankah sudah kukatakan bahwa ini bangunan yang tak ternilai harganya dan dihormati oleh semua orang? Anda sendiri yang salah memahami. Lagi pula, masjid adalah rumah ibadah, bukan untuk diperjualbelikan." Saudagar itu terdiam, sadar bahwa keserakahan telah mempermalukannya di depan orang-orang. Sementara itu, para penduduk yang mendengarkan kisah ini tertawa terbahak-bahak, mengagumi kecerdasan Abu Nawas. Dan dari kejadian ini, saudagar itu pun akhirnya belajar satu hal penting: keserakahan hanya akan membawa kerugian. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.